Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan uji butir soal pilihan ganda dengan Excel dengan anggota kelompok ada Asa, Poppy, Koirul, dan juga Labibah. Langsung saja, selamat menyaksikan. Jadi yang pertama yaitu kita akan melakukan uji validitas dari butir soal yang telah kelompok kami dapatkan. Caranya yaitu mencari R hitung, di mana R hitungnya itu rumusnya sama dengan kemudian korel, lalu buka kurung, kemudian di blok untuk butir soal nomor 1, kemudian titik koma, lalu di blok yang total ini, kemudian tutup kurung dan di enter. Nah, untuk soal nomor 1 ditemukan R hitungnya yaitu 0,4791. Nah, untuk R tabelnya karena jumlah responden kita itu ada 20. Nah, untuk R tabel itu jumlah responden dikurangi 2, jadi 18. Nah, untuk R tabel 18 itu 0,4438. Lalu untuk supaya bisa di R hitungnya di drag sampai soal yang terakhir, kita perlu menambahkan tombol simbol $, di depan W yang terakhir juga, kemudian di enterkan. Nah, ini supaya jika di drag sampai soal terakhir itu bisa muncul nilainya. Nah, ini merupakan R hitung dari masing-masing soal 1 sampai 20. Nah, untuk keterangan ini kita supaya bisa mengetahui mana soal yang valid dan tidak valid. Nah, caranya itu sama dengan, kita ketikkan sama dengan, kemudian if, kemudian jika R hitungnya, diklik R hitung, kita ketikkan lebih besar dari R tabelnya. Nah, jika R hitungnya lebih besar dari R tabelnya, maka titik koma, tanda petik, valid. Nah, jika sebaliknya, maka tanda petik lagi, invalid atau tidak valid, kemudian tutup kurung, di enter. Nah, untuk soal nomor 1 ini keterangannya valid. Lalu untuk soal yang selanjutnya kita perlu mengabsolutkan seperti tadi, diberi simbol $, $. Nah, seperti ini, kemudian di enter. Lalu kita drag sampai soal 20. Nah, ini dapat dilihat untuk hasilnya yang invalid. Diberi warna Nah, ini untuk soal yang tidak valid. Lalu selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dari masing-masing butir soal. Nah, untuk itu kita mencari varians totalnya terlebih dahulu, kemudian mencari varians butirnya. Untuk varians total, rumusnya itu sama dengan, kemudian var, ini kan karena variabel, kita taruh di sini saja. Karena varians total, maka kita menggunakan yang var P. Kemudian kita blok dari total ini dari atas ke bawah, kemudian tutup kurung. Nah, ini merupakan hasil dari varians totalnya. Lalu untuk varians butirnya, per butir soalnya, itu
Rumusnya sama dengan var s, yang var s diklik, kemudian tutup kurung, kita blok soal nomor 1. Jika sudah diberi kurung tutup lalu di enter. Nah, ini merupakan varian sebutir dari soal nomor 1. Nah, untuk bisa sampai ke soal nomor 20, kita drag sampai soal nomor 20. Nah, seperti ini hasil per butirnya. Nah, untuk menjumlahkan varian sebutirnya keseluruhan, kita menggunakan sama dengan sum, kemudian kita blok dari varian sebutir soal nomor 1 sampai ke varian sebutir soal nomor 20, kemudian kurung tutup dan kita enter. Nah, ini merupakan varian totalnya itu yang ini, kemudian varian sebutirnya, jumlah dari varian sebutir semua soal itu yang bawah. Lalu untuk menentukan reliable atau tidaknya itu kita mencari nilai Cronbach alpha. Nilai Cronbach alphanya itu rumusnya sama dengan buka kurung. Nah, karena ini respondennya berjumlah 20, maka kita ketikkan 20 dibagi buka kurung 2 kali, kemudian respondennya tadi 20 dikurangi 1, tutup kurung 2 kali, kemudian dikali buka kurung 2 kali, 1 dikurangi buka kurung varian sebutirnya itu ini diklik, kemudian dibagi varian totalnya diklik. Nah, kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali. Nah, ini kita enter. Nah, ini bisa diklik yang yes. Nah, ini untuk hasil nilai Cronbach alphanya yaitu 0,6391. Nah, untuk standar itu bisa kita lihat di sini. Reliabilitas alpha Cronbach itu dikatakan reliable jika nilai Cronbach alphanya itu lebih besar dari 0,60. Nah, dikatakan tidak reliable jika nilai Cronbach alphanya itu lebih kecil dari 0,60. Nah, jadi kita masukkan saja 0,60. Kemudian untuk keterangannya itu kita menggunakan rumus sama dengan if jika nilai Cronbach alphanya kita klik, kemudian kita beri tanda lebih besar dari, kita klik standar, maka titik koma, tanda petik reliable, tanda petik lagi, kemudian titik koma, tanda petik tidak reliable, kemudian tanda petik tutup kurung, lalu kita enter. Nah, jadi untuk keterangannya yaitu dari data soal ini itu reliable. Untuk selanjutnya kita mencari indeks kesukaran. Sebelum itu kita cari jumlah soal dengan rumus sama dengan konta. Soal 1 sampai dengan soal 20 di drag konta. Nah, drag. Tutup kurung, enter. Untuk jumlah siswa juga sama dengan konta. Siswa 1 sampai ke bawah di drag, enter. Untuk jumlah benar kita menggunakan rumus sum. Soal 1 sampai dengan siswa 20 di drag, enter. Kemudian 12 itu di drag ke samping,
sampai soal ke-20. Nah, untuk indeks kesukaran yaitu menggunakan rumus sama dengan jumlah benar dibagi jumlah siswa dikunci dengan Fn F4 enter. Kemudian indeks kesukaran 0,6 di drag ke samping sampai soal ke-20. Nah, untuk keterangannya sukar yaitu 0,00 sampai 0,30 dengan kategori sedang 0,31 sampai 0,70 dan kategori mudah 0,71 sampai 1. Untuk keterangannya yaitu menggunakan rumus if sama dengan if buka kurung indeks kesukaran kemudian kurang dari sama dengan 0,30 titik koma tanda petik sukar titik koma if indeks kesukaran 0,6 kurang dari sama dengan 0,70 titik koma petik sedang titik koma mudah kemudian tutup kurung sudah. Kemudian keterangan di drag ke samping. Nah, ini hasil dari indeks kesukaran, ada sedang, mudah. Selanjutnya yaitu ada daya beda. Langkah awal kita harus membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas ini, kemudian kelompok bawah. Nah, untuk itu kita bisa urutkan terlebih dahulu misalnya ini dengan cara sort and filter. Sebelumnya kita blok total, lalu klik sort and filter, pilih tertinggi ke terendah, lalu klik sort. Nah, ini sudah urut dari yang tertinggi yaitu 17, kemudian yang terendah yaitu 6. Dari jumlah 20 siswa, kita akan bagi menjadi dua, yakni sama-sama 10 untuk kelompok atas, kemudian 10 untuk kelompok bawah. Kita tulis dulu 10%. Kemudian jumlah siswanya yaitu 20. Selanjutnya kita cari hasilnya yaitu 20 dikalikan dengan 10%. Ini yaitu 2. Jadi nanti akan ada dua kelompok atas dan dua kelompok bawah. Di sini saya akan blok dulu dua kelompok atasnya. Akan saya beri warna yang berbeda dengan kelompok bawah. Yang bawah akan saya beri warna hijau. Ini akan saya
kasih tulisan atas. Yang hijau akan saya kasih tulisan bawah. Jadi kita sudah menemukan ya untuk kelompok atas dan kelompok bawahnya. Sekarang kita akan menjumlahkan total dari soal 1 ini untuk di kelompok atas dan juga total untuk kelompok bawahnya. Kita akan totalkan dan rumusnya ini. Kita akan isi yang PA dulu, yaitu batas atas, dengan cara ketik sum 2 kali, lalu jumlahkan atas ini, klik enter, kemudian kita drag ke samping. Selanjutnya yang BB itu batas bawah, sama caranya, klik 2 kali dan lalu enter. Lalu kita drag ke samping juga. Selanjutnya untuk mencari daya beda, kita akan menggunakan rumus ini, yaitu D sama dengan batas atas, ini batas atas, kemudian CA, yaitu jumlah atas, kemudian dikurangin batas bawah per jumlah bawah. Sekarang kita tentukan sama dengan klik BA-nya, kemudian per jumlah atas yaitu 2 ya tadi, kemudian tutup kurungnya, ini dikurangi batas bawah per 2, kemudian klik enter. Selanjutnya kita drag ke samping. Nah, jadi nilainya sudah muncul. Selanjutnya kita cari pengkategoriannya.
Di sini saya memiliki sudah menyediakan untuk menentukan daya beda tas yang digunakan. Itu kriterianya 0,00 sampai 0,19 sama dengan, yaitu kurang baik, kemudian 0,20 sampai 0,39 adalah cukup baik, kemudian 0,40 sampai dengan 0,70 yaitu baik, selanjutnya 0,71 sampai dengan 1 adalah sangat baik. Nah, ini bisa menggunakan bantuan rumus IF untuk melihatnya. Untuk kategori IF yaitu sama dengan IF klik 2 kemudian klik 0, kurang dari 0,20 ya, seperti di sini. Kategorinya kurang baik. Baik. Selanjutnya IF lagi, klik 2 kali, ini kemudian kurang dari 0,40 maka dia cukup baik. Selanjutnya IF lagi, klik 0,5 kemudian kurang dari 0,71 maka baik, kemudian klik IF lagi, klik C26 lebih dari 0,71 maka sangat baik. Lalu kita kasih kurung. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kurungnya ada 4. Kemudian klik enter. Nah, di sini sudah keluar yaitu baik. Kemudian kita drag ke samping untuk menemukan hasilnya. Dan di sini sudah keluar ya. Di sini untuk soal yang 1 dengan 0,5 itu baik. Kemudian untuk daya beda yang pertama yaitu kategorinya baik, kemudian yang kedua yaitu
kurang baik, kemudian yang ketiga sangat baik, dan yang keempat kurang baik, kemudian baik, kemudian baik lagi, kemudian kurang baik, dan seterusnya. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.